Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Perkenalkan, nama saya Ardoni. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Morainim. Dan usia saya 20 tahun. Ayat itu dari surah Al-Hijr dan berarti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Dari situ jelas bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka Allah pasti akan menjaganya. Jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan pasti insya Allah Allah akan menjaga kita, Allah akan senantiasa melindungi kita. Maka itulah ayat tersebut menjadi ayat favorit saya. Okay, thank you, bro. This is really good. Can I sing to you? Thank you. What you feel? It was really nice. I don't know what you were saying, but I feel like it was definitely telling this really pretty story. I really liked it. Jadi channel YouTube saya itu berawal dari sebuah keisengan. Waktu itu ya saya masih belum merantau dan masih di pondok. Saya iseng-iseng aja gitu kan bikin channel YouTube. Entah apa namanya itu, lupa aku. Ngupload video yang ya sembarang lah gitu. Entah itu video ceramah, ustadz gitu kan. Ngedit video yang gak jelas, ngupload video gak jelas gitu kan. Dan gak tahu bagaimana nge-YouTube yang benar dan apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum YouTube segala macam. Itu sebenarnya berawal dari sebuah keisengan. Akhirnya lama-kelamaan ya berjuang gitu kan. Waktu itu merintisnya itu bikin video tutorial lah segala macam, terus video temen lah disuruh gini disuruh gitu. Hanya fokus kepada subscriber saja gitu kan. Akhirnya subscriber ya ada gitu kan, dari nyomot dari teman HP teman gitu kan, bisa subscribe segala macam. Dan sampailah saya merantau ke Jakarta, saya masih menjalankan YouTube itu. Dan singkat cerita saya sambil jadi marbot di musola kemarin, yang waktu aku merantau itu, saya juga sambil merintis YouTube. Dan di situ saya mulai tertarik dengan YouTube. Akhirnya saya mulai belajar gitu kan, bagaimana membuat video yang benar, bagaimana menjalani membuat agar channel kita lebih cepat berkembang dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu tentang YouTube saya pelajari. Dan alhamdulillah, singkat cerita, saya membeli peralatan itu dengan ya ada gaji dari musola itu, saya beliin ke tripod, saya beliin ke segala macam mic dan lain sebagainya gitu. Dan pada akhirnya di 6.000 subscriber kalau nggak salah, saya bisa dimonetisasi. Tapi ya gitu, karena mungkin subscribe-nya banyak juga yang subscribe non human gitu kan. Jadi ya banyak subscribe tapi nggak ada yang nonton gitu. Dan juga banyak nyomot dari teman-teman yang mungkin saya paksa subscribe gitu, sehingga mereka subscribe doang nggak nonton gitu, karena nggak tertarik juga dengan channel saya. Sehingga pada waktu itu ya walaupun udah monetisasi tapi penghasilannya minim banget gitu, nggak bisa mungkin bertahun-tahun untuk bisa gajian gitu. Nah singkat cerita, di bulan Agustus 2021 YouTube saya tersebut di-banned. Ya Allah, udah 1 tahun kurang lebih saya menjalani berjuang di YouTube itu dan udah monetisasi, dan ternyata di-banned. Ketika channel saya itu di-banned, pada hari itu juga saya langsung bikin channel baru. Dan saya malah semangat gitu kan, bukan malah ngendor, malah semangat.
saya bikin video hari itu juga, saya bikin klarifikasi karena waktu itu ya udah ada apa ya, bahasa subscriber tetap lah gitu, fans bahasa itunya, ada fans yang udah mulai tertarik gitu kan dengan channel saya. Akhirnya saya bikin video klarifikasi gitu kan tentang hilangnya channel YouTube saya, dan saya upload tiap hari dengan konten-konten ya yang seadanya. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kurang lebih, alhamdulillah bisa tembus sekarang alhamdulillah 162.000 subscriber, karena kemarin 163, tapi karena mungkin vakum jadi 162.000 subscriber. Dan alhamdulillah udah menghasilkan ya banyak lah, saya bisa beli motor, saya bisa beli laptop, beli ngasih orang tua dan lain sebagainya, alhamdulillah. Dari sekian banyaknya YouTuber, banyak banget YouTuber di Indonesia khususnya dan ya luar seluruh dunia, saya lebih tertarik seorang YouTuber yang bernama Baim Wong. Mungkin teman-teman nggak asing lagi. Saya tertarik karena dari konten-konten beliau itu mengajarkan kita semuanya tentang kebaikan, tentang berbagi, tentang peduli dan lain sebagainya. Jadi seorang konten kreator, YouTuber yang memanfaatkan channel YouTube-nya untuk sebuah kebaikan, untuk dakwah, untuk umat, untuk orang-orang gitu kan. Jadi karena banyak sekarang itu orang yang bikin channel YouTube malah bukan menebarkan kebaikan, tapi malah menyebar-nyebar kemaksiatan atau sebuah yang tidak bermanfaat. Nah, maka dari itu Baim Wong ini menjadi YouTuber yang menurut saya bisa ditiru atau wajib ditiru oleh para konten kreator. Jadi bermanfaat gitu kan, ada faidah yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik. Jadi makanya untuk para konten kreator membuat video itu bukan hanya kita mikirin AdSense, bukan hanya mikirin uang yang kita raup banyak, tapi kita juga mikir yang kita upload itu apakah bermanfaat, apakah atau malah membawa mudarat. Sehingga ya mungkin bagi teman-teman yang tahu sedikit tentang agama, karena setiap apa yang kita lakukan, setiap amal perbuatan itu sekecil apapun, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi YouTube, kita memiliki banyak fans, subscriber, pengikut, dan kita menebar apa di media sosial itu. Jika kita menebar kebaikan, maka kebaikan itu akan terus menerus, akan berlangsung gitu kan, sampai kita mati pun itu akan terus menjadi amal pahala. Tapi ketika kita menebar sebuah kebencian atau maksiat dan lain sebagainya, maka itu akan berdampak pada kematian kita juga. Ketika kita di yaumil hisab, maka itu akan memberikan balasan atau murka Allah ketika amal jariyah, dosa jariyah yang kita upload di media sosial itu ditonton oleh banyak orang. Maka dari itu Baim Wong ini apa ya, Om Baim Wong atau Om Baim gitu kan, jadi YouTuber yang favorit saya, sehingga saya sering menonton sampai saya meneteskan air mata saking terharunya dengan konten-konten beliau yang Masya Allah. Saya berharap juga semoga bisa menjadi seorang konten kreator YouTuber seperti beliau ini, dan semoga juga Allah bisa mempertemukan kami, amin ya rabbal alamin. Saya memutuskan merantau memang niat dari ketika saya mulai lulus pondok pesantren, saya memutuskan bahwa saya harus merantau. Saya nggak bisa berdiam diri di kampung. Ketika saya berdiam diri di kampung, maka saya akan seperti ini, nggak ada kemajuan, nggak ada pengetahuan baru yang bisa saya dapat, sehingga saya memutuskan untuk mencari ilmu lebih jauh. Maka dari itu ketika saya memutuskan itu, ibu saya pun berat, ya mungkin dari hati yang paling dalam beliau berat untuk melepaskan saya, dan saya pun berat ketika memutuskan untuk pergi dan meninggalkan ibu saya sendiri. Ya mungkin kita bisa bayangkan gitu bagaimana orang tua yang sudah tua, yang tidak bisa lagi bekerja dengan ekstra gitu kan, ditinggalkan sendirian tanpa ada pengawasan seorang anak. Ya kita bisa membayangkan betapa beratnya gitu kan hati saya waktu itu untuk meninggalkan ibu saya. Tapi dengan tegas ibu saya bilang,
nggak apa-apa nak, jika tujuanmu menuntut ilmu, ibu ridho atas kepergian. Maka dari itu akhirnya saya waktu itu di ongkosnya itu abang saya minjem ke bosnya uang 1 juta. Akhirnya saya berangkat, dan waktu itu saya cuma dimodali HP bekas pemakaian abang saya itu, HP Nokia yang segini, yang HP Nokia yang masih mencet-mencet gitu kan, cuma buat call doang. Dan waktu itu saya nggak ada tempat. Akhirnya ada teman saya yang sudah di Jakarta, beliau menawarkan untuk tinggal di masjid itu, dan alhamdulillah pihak dari ketua masjid pun memberikan izin untuk tinggal di situ. 2 minggu saya mulai kehabisan ongkos gitu kan, ongkos ya cuma 1 juta, dan ada HP gitu di Jakarta kayaknya aduh nggak enak banget gitu kan. Harus kemana-mana, nggak ada HP Android, mesen Grab segala macam nggak bisa gitu kan ya, karena emang seperti itu adanya. Akhirnya 2 minggu mulai nyari-nyari kerja kesana sini. Alhamdulillah ternyata nggak jauh pekerjaan itu ketika saya lagi baca-baca Quran di masjid itu gitu kan, jadi imam juga. Akhirnya ada ibu RT yang tertarik untuk menjadikan saya marbot di situ, di musola di belakang masjid dekat tempat saya tinggal itu. Akhirnya saya pun diberikan pekerjaan untuk jadi marbot di belakang itu, dan dibicarakan apa kebutuhannya dan kenapa kesini gitu kan, tujuannya untuk apa, dan saya bilang untuk kuliah segala macam sambil cari kerja. Akhirnya beliau mengizinkan saya dan memberikan alhamdulillah gaji yang hampir setara dengan teman, walaupun itu musola sebenarnya musola, tapi mereka memberikan gaji yang cukup lah untuk saya, dan juga kebutuhan seperti makan juga hampir mereka tanggung gitu. Jadi bisa saya bertahan di situ kurang lebih 1,5 tahun, dan waktu itu corona, alhamdulillah saya bisa menjalani kuliah. Dan karena corona, karena waktu itu aku ngambil jurusan bahasa Arab, akhirnya saya merasa ini nggak bisa, karena bahasa Arab itu ilmu yang harus secara langsung gitu kan. Saya belajar secara online waktu itu, pulang kampung, dan saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan berhenti di pekerjaan itu. Akhirnya saya memutuskan balik lagi ke masjid yang sebelumnya. Ketika aku jadi marbot di masjid yang awalnya itu tempat saya numpang gitu kan, numpang nginep, tapi alhamdulillah dari warga sana menyuruh saya untuk menjadi marbot di sana. Dan ketika itu saya sedang menjalani YouTube juga. Nah, pas waktu itu di sekitar di akhir tahun itu, di pertengahan tahun, YouTube saya mengalami penurunan, atau channel saya mengalami penurunan, sehingga penghasilannya pun merosot. Ya, mungkin ada salah satu dampaknya karena mungkin waktu itu saya ubah konten juga gitu kan, untuk konten yang lebih lebih bermanfaat lah gitu kan, sehingga mengalami penurunan. Nah, jadi ketika itu saya merosot, dan ketika itu tabungan saya juga sedang kosong. Waktu itu saya habis membuat sebuah, ya memperbaiki rumah lah bahasanya, memperbaiki rumah di kampung saya untuk ibu saya, karena di Palembang itu rumah linmas. Jadi rumah linmas itu dia rumah panggung dan tidak ada di bawahnya dan pakai tangga gitu kan. Nah, ibu saya bilang bahwasanya dia udah nggak kuat lagi untuk naik turun rumah, sehingga beliau minta buatin di bawah rumah itu, sehingga tidak perlu lagi naik ke atas gitu kan. Akhirnya saya berikan apa yang diperlukan, material segala macam, dananya. Nah, pas itu saya nggak kepikiran bahwasanya channel saya akan drastis turunnya gitu kan. Waktu itu ya habis berapa juta lah gitu kan untuk dana itu. Nah, ketika itu saya sebelumnya kan berpikir untuk kuliah gitu. Jadi saya daftar kuliah, saya juga udah tes, dan alhamdulillah waktu itu saya udah lulus gitu di salah satu institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Saya udah lulus tesnya. Nah, tapi karena
dana saya udah nggak ada gitu kan, waktu itu udah ya minim banget lah gitu kan di apa namanya itu, di ATM gitu. Sehingga ketika ingin membayar uang pangkal itu saya nggak punya uang, dan akhirnya apa, saya juga nggak bisa ngubungin orang tua mana bisa bantu gitu kan, keluarga ataupun saudara juga nggak bisa bantu untuk minjem ke orang-orang, saya juga nggak berani gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, untuk tidak kuliah gitu kan, untuk nggak jadi kuliahnya. Dan pada waktu itu saya berpikir daripada saya nunggu 1 tahun lagi untuk pendaftaran kuliah selanjutnya, mending saya gunakan waktu 1 tahun ini untuk menghafal Al-Quran. Dan pada waktu itu juga saya merasakan bahwasanya ketika saya di YouTube dan saya naik gitu kan, bahasanya naik panggung lah gitu kan di YouTube, saya ya Allah, astagfirullah, jauh dari Al-Quran gitu kan, jauh dari Allah juga, sehingga mungkin bisa dikatakan 1 hari itu saya nggak menyentuh Al-Quran gitu. Jadi saya sangat jauh dari Al-Quran. Dan saya merasakan ketika saya jauh dari Al-Quran, waktu itu saya sendirian jadi marbot. Walaupun saya punya uang banyak, saya ada pekerjaan dan lain sebagainya gitu kan, tapi saya merasa kesepian. Ini apa gitu kan yang menyebabkan saya gelisah, galau gitu kan, apa gitu kan, padahal saya punya banyak uang gitu kan untuk beli ini beli itu. Akhirnya apakah ini peringatan Allah untuk saya karena saya jauh dari Al-Quran? Makanya saya dari itu berpikir saya harus dekat dengan Al-Quran, saya harus menuntut ilmu dulu. Dan saya berpikir juga sebelum saya terjun ke sebuah pekerjaan atau ke sebuah media sosial untuk berdakwah, saya perlu ilmu. Nah, waktu itu saya berpikir saya harus belajar dulu, harus mondok dulu, mencari ilmu yang banyak, yang giat gitu kan. Sehingga ketika saya nanti terjun di sebuah pekerjaan ataupun di media sosial yang ingin saya tekuni, saya sudah punya modal atau basic dasar yang bisa saya berikan ke audiens gitu kan. Nah, jadi salah satu motivasi juga dengan Al-Quran, mungkin Allah bisa menjauhkan saya atau menjaga diri saya dari maksiat dan lain sebagainya. Maka dari itu saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Dan semoga dengan Al-Quran ini, dengan menghafal Al-Quran ini, Allah menjaga saya, Allah mengangkat derajat saya, dan bisa menuntun saya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tahu Maskanul Hufaz itu ketika saya cari info dari teman saya yang sudah ada di sana, kakak kelas waktu itu. Nah, dan saya tanya-tanya gitu kan, bagaimana di Maskanul Hufaz itu, bagus nggak segala macam. Dan ya karena beliau udah cerita segala macam, akhirnya saya tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Maskanul Hufaz dengan niat dari hati saya. Ketika saya merasa futur, merasa iman saya mulai mengendor, melemah, saya bangkit. Lagi-lagi saya termotivasi itu ketika membayangkan sosok ibu, karena alhamdulillah beliau menjadi motivasi terbesar saya, karena perjuangan beliau, karena kerja keras beliau. Jadi saya berpikir saya nggak bisa ini leha-leha, saya nggak bisa santai-santai, karena perjuangan beliau untuk saya itu udah begitu besar. Dan juga semakin saya mendalami tentang Al-Quran, semakin saya belajar tentang Al-Quran, alhamdulillah Allah membukakan pintu hati saya. Dari Al-Quran itu ketika saya menghafal, banyak ayat-ayat yang menampar saya bahasanya, yang menyinggung saya gitu kan, sehingga saya tergerak gitu kan untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Al-Quran, melakukan apa-apa itu karena Allah, dengan ikhlas, dan semuanya karena Allah. Akhirnya ketika saya futur, ketika saya ada masalah segala macam, saya ingat dengan ibu saya, dan juga nggak lupa karena Allah. Jadi ketika kita punya masalah, ingat kita punya Allah. Ketika kita punya masalah finansial, ingat bahwa Allah Maha Kaya. Ketika kita punya masalah
kehidupan pribadi, ke keluarga dan lain sebagainya, ingat kita punya Allah, Allah yang maha penolong. Allah nggak mungkin menelantarkan atau tidak memperdulikan hambanya. Jadi apalagi ketika kita menghafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan atau menelantarkan hambanya yang dekat dengan firman-Nya. Maka dari itu motivasi terbesar saya. Untuk cara menghafal Al-Quran atau tips menghafal Al-Quran dari saya, sebenarnya ketika mulai menghafal itu saya juga nggak ada tips gitu. Saya juga dari awal gitu kan menghafal Al-Quran, dan saya cari sendiri gitu kan metodenya gimana ini yang benar. Awalnya juga saya kesusahan gitu kan, susah banget sampai saya nangis gitu kan, sampai saya minta doa, Ustadz gimana ini Ustadz, nggak bisa hafal ini gitu kan, satu halaman udah setengah hari ini. Pokoknya ada kalanya itu, waktu itu saya berdoa mohon kepada Allah segala macam, minta doa kepada Ustadz, saking nggak masuknya susahnya gitu kan. Akhirnya saya coba terus berdoa gitu kan, minta doa sama Ustadz. Yang terpenting kita minta tolong kepada Allah gitu kan, kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan, dan minta doanya dari guru gitu kan, dari Ustadz dan teman-teman lain sebagainya gitu kan, minta doa pertolongan orang lah gitu kan. Dan di samping itu kita juga berusaha gitu kan untuk terus berusaha, sehingga tidak ada yang namanya putus asa. Untuk metode menghafal, saya biasanya ketika ya misalnya kita contohkan di surah An-Naba, amma yatasaalun, itu pertama saya baca terlebih dahulu, kita lancarin dulu satu ayat itu. Ketika kita membacanya sudah nggak ada salah-salah, baru kita mulai hayati dari per huruf, per harokannya kita hayati, amma yatasaalun, sambil kita lihat. Terus kita baca ya sebanyak mungkin lah gitu kan. Kalau memang misalnya 10 masih nggak hafal, kita 20, ketika 20 masih nggak hafal 30, pokoknya sampai kita benar-benar hafal. Dan ketika kita sudah hafal, kita coba bil ghaib gitu kan, kita coba nggak lihat, amma yatasaalun, kita baca tanpa melihat, dan udah benar-benar hafal, barulah kita pindah ke ayat selanjutnya gitu kan, pindah ke ayat selanjutnya, dan terus kita lakukan seperti itu. Jadi kita baca sampai benar-benar lancar, habis itu kita hayati per hurufnya, terus setelah itu kita coba bil ghaib, tidak melihatnya. Setelah itu kita ketika udah benar-benar hafal, baru pindah ke ayat selanjutnya. Dan ketika sampai ke bawah seperti itu terus. Kalau metode saya, biasanya kalau ayat yang pendek-pendek itu agak rumit juga, kayak misalnya di juz 27, itu saya biasanya potong gitu kan, dibagi 2 halaman gitu, 1 halaman itu dibagi. Jadi untuk pangkalan halaman bagian pertama itu dari ini, dan untuk pangkalan dari halaman untuk bagian kedua dari halaman ini awalnya ini. Jadi nggak terlalu berat gitu kan. Jadi lakukan itu terus, dan ketika kita udah baca seperti yang saya sebutkan tadi, baru kita gabungkan gitu. Kalau saya digabungkan kita dari bagian ini, bagian satu kita gabungin. Kalau udah benar-benar hafal, baru lanjut ke bagian keduanya, kita ulangin sampai benar-benar hafal, dan tinggal kita satuin lagi gitu kan. 2 bagian itu kita gabung jadi 1. Ketika setoran terakhir itu aku ngerasain, dan sambil melafalkan ayat yang kubaca, aku teringat dengan perjuangan ketika menghafal, dan teringat juga dengan sosok ibu gitu kan, lagi-lagi dengan sosok ibu, sehingga ketika setoran terakhir itu terasa banget saya gemetar gitu kan, saya kaku, dan di situ saya nangis terseduh-seduh gitu kan. Teringat tentang perjuangan menghafal gitu kan, yang tidak mudah, sampai waktu itu saya kesusahan sampai saya bisa menjadi setoran menjadi khotim atau yang hatam terlebih dahulu lah gitu kan. Padahal sebelumnya saya cuma ya dari awal gitu kan, dari awal belum pernah menghafal. Dan alhamdulillah saya bisa melakukan menghafal Al-Quran berjalan dengan baik.
sebenarnya semenjak beberapa tahun yang lalu keluarga saya itu gimana ya, bingung saya, karena di situ cuma di kakak itu, kartu keluarga itu cuma terdiri dari saya dan ibu saya, sedangkan saudara-saudara saya sudah berkeluarga semua dan berpisah rumah gitu kan, dan mereka juga beda kampung dengan saya. Maka dari itu ya saya cuma bersama ibu saya, dan ibu saya bekerja sebagai bingung juga sebenarnya, karena ibu saya dari semenjak bapak saya meninggal itu sudah sakit gitu kan, 1 tahun setelah bapak saya meninggal sakit, dan beliau nggak bisa lagi kerja berat. Sebelumnya beliau kerja karet, petani karet gitu kan, tapi semenjak itu sakit dan akhirnya beliau hanya bisa waktu itu kerja serabutan lah. Dan kalau nggak salah kemarin sih saya pulang, beliau mengasuh gitu kan, ada cucunya yang menitipkan anaknya ke ibu saya untuk diasuh gitu. Jadi ya mungkin itu sebagai tambahan buat beliau makan aja, karena beliau juga sendirian di rumah. Jadi ya mungkin insya Allah cukuplah buat beliau makan, dan anak-anaknya juga, abang saya juga masih ada yang memperdulikan, walaupun nggak bisa satu rumah gitu kan mengasuh atau mengawasi ibu saya. Tapi ya itulah, sekarang ibu saya sendiri di rumah dan nggak ada teman. Di situ sebenarnya sangat berat gitu kan bagi saya sebagai salah seorang tulang punggung keluarga untuk meninggalkan ibu saya. Tapi ya karena beliau juga ridho saya merantau mencari ilmu luar Sumatera, maka dari itu saya tegaskan dan saya nekatkan untuk mencari ilmu lebih jauh dan meninggalkan ibu saya. Pas masuk SMP saya mulai rajin gitu kan ke masjid, sehingga dari pihak desa itu, kepala pemerintahan desa itu menyuruh saya untuk mengelola masjid kecil di kampung saya, dan gajinya ya nggak seberapa lah gitu kan, nggak seberapa banget gitu kan, ya cukup lah untuk saya dan ibu saya gitu. Dan cuma berapa tahun saya harus meninggalkan pekerjaan tersebut, dan karena waktu itu saya memutuskan untuk masuk pondok pesantren, dan sempat ada obrolan gitu kan bagaimana untuk masalah marbot, karena mungkin mereka berat juga mencari orang yang rajin gitu kan, so konsisten ke masjid gitu kan, karena sampai sekarang juga masjid itu marbotnya masih ya kayak gitulah. Maka dari itu akhirnya pihak dari masjid menyuruh ibu saya, dan ya sebisa mungkin ibu saya hanya bisa membersihkan, menyapu, dan itu pun Masya Allah beliau lakukan dengan duduk, mengepel, nyapu. Beliau lakukan saya yang sedang mondok, karena beliau tidak kuat lagi untuk berdiri. Jadi beliau berjuang menjadi seorang marbot perempuan menggantikan saya, dan saya di pondok. Dan sekarang tapi ibu saya sudah tidak lagi menjadi marbot karena pihak dari masjid mungkin keberatan, karena ibu saya cuma hanya bisa menyapu, ngepel gitu, sehingga tidak ada yang bisa azan, tidak ada yang bisa imam gitu. Maka dari itu pihak masjid sekarang sudah melepas atau ya bahasa kasarnya memecat gitu kan ibu saya jadi seorang marbot, sekarang digantikan sama orang lain. Buat ibuku yang tercinta, mungkin gak banyak, karena kecintaanku terhadapmu itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pesan mungkin terima kasih selama ini engkau telah berjuang keras, bersusah payah untuk membiayai, untuk mendidik, berkorban untuk anakmu ini, dan semua pengorbananmu, semua jerih payahmu, tetesan keringatmu, air susumu yang kuhirup ketika aku masih kecil, semuanya insya Allah walaupun itu kecil,
itu sangat besar dan mungkin tidak akan bisa kubalas, tapi aku akan berusaha agar bisa membalasnya, walaupun ibarat sebuah semut dan gajah, ataupun sebuah semut dan langit, sehingga ibaratnya saking besarnya perjuanganmu, mungkin aku nggak bisa, walaupun aku harus menggendongmu ke tanah suci, mungkin itu tidak bisa membalaskan jasamu. Tapi aku hanya berpesan, terima kasih semuanya yang telah engkau berikan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya akan tetap berjuang, belajar, menuntut ilmu, dan insya Allah, karena saya sudah tidak sempat untuk membahagiakan ayah, maka saya bertekad kuat untuk agar bisa membahagiakanmu. Insya Allah saya akan berjuang untuk bisa membahagiakan ibu di dunia dan akhirat. Insya Allah semua jeripayah, perjuangan, pengorbanan yang ibu berikan kepada anakmu ini tidak akan berlalu sia-sia. Semuanya insya Allah mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku selalu mendoakan ibu agar Allah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada ibu. Semoga Allah senantiasa menjaga ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada ibu, mencukupkan rezeki ibu, dan semoga senantiasa nantinya apa yang ibu cita-citakan bisa tercapai. Dan yang paling terbesar adalah kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bisa memasangkan sebuah jubah kehormatan, mahkota kehormatan dari apa yang saya sudah pelajari dari Al-Quran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sebuah ungkapan biasa yang saya sebutkan dalam doa. Mohon maaf ayah, saya waktu itu juga masih belum balik, dan ayah sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Saya belum bisa membahagiakan ayah. Dan semoga dengan apa yang saya cita, yang saya raih sekarang dan kedepannya, Allah bisa mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, semenjak kepergian ayah, saya merasa sangat berat menjalani hidup ini, walaupun mungkin masih banyak orang yang lebih berat dari saya. Tapi yang saya rasakan, saya melihat ibu yang yang kewalahan, yang berjuang sendirian tanpamu, sehingga kami berdua harus berjuang sendiri menjalani hidup. Maka dari itu, saya sebagai seorang anak mohon maaf jika belum bisa membahagiakan di dunia, tapi insya Allah saya akan kejar, saya akan raih. Insya Allah saya akan membahagiakan ayah di akhirat nanti. Untuk orang tua asuh saya dan seluruh donatur, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibunda sekalian, ayahanda sekalian. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada saya, para donatur, para orang tua asuh yang sudah menginfakkan hartanya untuk biaya saya mondok. Terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, melapangkan rezeki ibunda sekalian, dan semoga senantiasa ini menjadi amal jariah untuk ibunda sekalian dan ayahanda, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi ibunda di yaumil akhir nanti. Harapan saya untuk Maskanul Hufaz, semoga semakin maju, semakin berkembang, semakin pesat, dan bisa mengeluarkan atau memunculkan alumni-alumni, lulusan-lulusan yang berbobot, yang cerdas,
yang berakhlak Qurani, yang bisa mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan seluruh umat ini. Dan semoganya nanti Maskan Hufaz bisa terus menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga Al-Quran, ilmu-ilmu tentang agama Allah ini bisa menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, ke pelosok-pelosok dunia, dan bisa bermanfaat, bisa membangun manusia-manusia yang berakhlak Qurani, yang berakhlak Islami, yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Buat teman-temanku dan para followers, subscriber, terutamanya buat temanku Alif sama Fadil, mohon maaf buat para subscriber juga. Selama 9 bulan ini aku vakum gitu kan di media sosial, sehingga nggak upload gitu kan. Ya teman-teman, mohon maaf banget gitu kan. Karena juga teman-teman mungkin udah tahu gitu kan, saya lagi mondok gitu kan, lagi nyari ilmu, lagi cari bekal gitu kan untuk menggeluti dunia media sosial. Jadi saya mohon maaf gitu kan. Dan insya Allah nanti selepas saya dari sini, insya Allah saya nanti akan kembali lagi gitu ke dunia per-YouTubean, ke media sosial, dengan yang mungkin dengan konten yang berbeda lah, mungkin dengan apa yang telah saya pelajari gitu kan. Dan semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang sudah saya pelajari, bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya pelajari.